Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah itu, Bai An, Long Yuan, Chen Tian dan Fang Liu langsung duduk setelah mendengar suara teriakan. Selamat malam para tamu yang terhormat, teriak pembawa acara lelang malam ini yang bernama Sidap. Sidap menatap ke arah semua orang sambil mengeluarkan senyum tipis, ia lalu melanjutkan. Acara lelang malam ini sama seperti biasa, namun kali ini ada beberapa yang spesial, salah satunya adalah binatang spiritual. Namun binatang spiritual ini bisa berubah menjadi manusia seutuhnya, padahal tingkat kultivasinya masih di alam fana, kata Sidap menatap semua orang yang kini terlihat bersemangat. Sedangkan Bai An, Long Yuan, Chen Tian dan Fang Liu langsung mengedarkan kesadarannya untuk mencari di mana binatang spiritual yang dimaksud. Setelah menemukan yang dicari, Bai An langsung bergumam. Benar, ia adalah saudara Xiong. Aku merasa ingatan masa lalunya juga masih ia ingat dengan jelas sehingga ia biasa-biasa saja tanpa rasa takut. Long Yuan, Chen Tian, Fang Liu yang mendengar itu langsung mengangguk membenarkan ucapan Bai An. Kita ikuti saja lelang ini sampai selesai, jika bisa tambahkan beberapa bumbu untuk memancing harta gratisan, kata Bai An dengan nada sedikit licik. Chen Tian dan Fang Liu langsung ikut tersenyum. Mereka terlihat sangat bersemangat saat mendengar itu. Seandainya ada Duan Du di sini, mungkin acara ini pasti akan lebih meriah lagi, kata Fang Liu mengingat saat-saat bersama Duan Du. Chen Tian ikut mengangguk sambil ikut mengingat masa lalunya bersama Duan Du juga. Untuk Long Yuan hanya menggelengkan kepalanya saja. Sementara Sidap kini kembali berkata, bukan hanya itu saja yang spesial, ada beberapa lagi yang mungkin menarik minat kalian, kata Sidap mencoba memancing orang-orang yang mengikuti lelang. Namun hanya beberapa saja yang tergiur oleh kata-kata Sidap, karena beberapa dari mereka seperti para ahli binatang surgawi, kesini hanya untuk binatang spiritual atau Xiong Zai, mereka menginginkan Xiong Zai hanya untuk menelitinya. Bagaimana tidak, di dunia setengah dewa ini, sangat jarang sekali binatang spiritual bisa berubah menjadi manusia seutuhnya. Jika bisa, tingkat kultivasinya haruslah mencapai batas tertentu. Sementara Xiong Zai masih di alam fana sudah bisa berubah menjadi manusia. Hal itulah yang membuat beberapa dari mereka tergiur, terlebih ada binatang spiritual yang ada di ruangan VVIP nomor 5, kekuatannya sudah mencapai Dewa Biru Bintang 3 Puncak. Namun terlihat ia masih setengah manusia setengah binatang. Jika kekuatannya sudah mencapai Dewa Raja Rendah, maka ia sepenuhnya bisa menjadi manusia, namun itu membutuhkan waktu lama. Ayah, aku menginginkan binatang spiritual rendahan itu, aku ingin sepenuhnya menjadi manusia agar bisa mencari banyak wanita cantik, kata binatang spiritual setengah manusia dengan mesum, tanpa malu di depan ayahnya dan beberapa binatang. Binatang spiritual setengah manusia itu bernama Bejat. Sementara ayahnya adalah seorang yang cukup disegani, karena ia adalah salah satu dari 10 binatang surgawi terkuat dari ras binatang. Ayahnya yang bernama Belut itu melirik ke arah putranya. Kau tenang saja, apapun akan aku lakukan untukmu, tapi kau harus bertambah kuat lagi dalam waktu 3 tahun, kata Belut dengan serius. Bejat langsung mengangguk dengan percaya diri. Kau tenang saja ayah, aku adalah jenius dari seluruh ras binatang, bahkan patriark yang menjadi guruku pun berkata begitu. Mendengar kata-kata percaya diri Bejat, Belut mengangguk santai sambil melirik ke arah panggung. Saat ini Sidap baru saja selesai bicara untuk pembukaan lelang. Baiklah, untuk lelang pertama mungkin biasa-biasa saja bagi para tamu VIP dan VVIP, tapi untuk tamu biasa mungkin cukup menggiurkan, kata Sidap langsung bertepuk tangan. Prok-prok, tak menunggu lama,
satu pelayan laki-laki datang membawa bungkusan putih terlilit kain. Orang-orang yang melihat itu langsung menebak itu adalah tombak atau tongkat. Namun Bai An tahu jika itu bukanlah tombak maupun tongkat, melainkan busur panah yang cukup unik. Sidap langsung mengambilnya lalu membuka sarungnya. Saat orang-orang melihat itu langsung kecewa walau tahu itu senjata tingkat 5. Pasalnya kebanyakan dari mereka tidak tertarik kepada busur panah. Sidap yang melihat itu tidak menyurutkan senyumnya, melainkan semakin tersenyum lebar. Busur panah ini mungkin sangat jarang orang mengenalnya, terlebih tali busurnya kalian mengira pasti tidak ada, kata Sidap. Kalian salah besar, karena busur panah ini bukan sembarang panah, bahkan busur panah ini aku menduganya senjata level 4 yang ada di alam dewa. Kata Sidap terdiam sesaat, melihat reaksi orang-orang yang kini membuka mulutnya menganga lebar-lebar. Wah! Teriakan para hadirin di kursi normal langsung menggema, bahkan beberapa di ruang VIP dan VVIP sempat terkejut sesaat, setelah itu kembali normal hingga salah satu di ruangan VVIP bertanya. Apakah itu busur panah dalam buku kuno, yang tali busurnya sampai sekarang tidak bisa dikaitkan ke ujungnya? Tanya pria sepuh yang ada di ruangan VVIP nomor 2. Seketika orang-orang yang tadinya bersemangat langsung terdiam. Sidap yang mendapat pertanyaan dari ahli yang cukup disegani langsung tersenyum kecut. Ketua Sang, apa yang Anda katakan benar, makanya busur ini dilelang oleh penemu busur ini. Jika ia bisa memasang tali busurnya, mungkin orang tersebut tidak akan pernah melelangnya. Dan juga aku menduga jika pasti di antara para tamu malam ini pasti bisa memasangnya, kata Sidap sedikit bermain kata-kata, agar orang-orang tidak menghentikan niatnya untuk memiliki busur ini. Orang-orang yang tadinya mengurungkan niatnya untuk membeli, langsung membulatkan diri agar mendapat busur panah tersebut. Sementara Bai An langsung terkekeh. Orang ini sungguh licik, gumam Bai An cukup tertarik dengan orang bernama Sidap. Sidap kini sedikit terkekeh kecil lalu berteriak, baiklah tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja untuk busur panah ini dimulai dari, sebelum Sidap melanjutkan kata-katanya. Suara teriakan langsung terdengar keras dari ruangan VVIP nomor 10. 1 juta kristal berlian, teriak Chen Tian sedikit menekan kata-katanya untuk memprovokasi orang-orang. Bai An, Long Yuan dan Fang Liu langsung melotot ke arah Chen Tian. Apa? Tanya Chen Tian sedikit mendengus ke arah mereka bertiga. Sementara orang-orang yang ada di pelelangan langsung hening, hingga salah satu dari mereka langsung mengejek. Heh bocah, apa kau punya uang menawar berlebihan seperti itu? Aku takutnya nanti orang tuamu malah menjual diri, untuk menutupi kekurangan yang kau tawar tadi. Kekeh pria tua dari ruangan VVIP nomor 8. Hoho, ada kakek bau tanah ingin mengecek hartaku, aku takut kau nanti akan menaruh mukamu di kotoranku, untuk menutupi malumu jika tahu sebagian hartaku. Kekeh Chen Tian tak mau kalah dalam hal memprovokasi. Kau, teriak pria tua tersebut langsung bangun dari kursinya, menatap ke arah ruangan VVIP nomor 10. Wah wah wah. Ada mayat baru bangkit dari kubur, kata Chen Tian dengan suara sedikit keras. Seketika gelak tawa langsung menggema di seluruh ruangan pelelangan. Pria tua tersebut semakin tersulut emosi, saat ia ingin mengeluarkan auranya untuk mencoba mengintimidasi Chen Tian. Sebuah suara dari sebelah pria tua langsung membuat ia mengurungkan niatnya. Tetua, kau sebagai senior mengapa mempermalukan kita generasi tua? Terlebih kau gampang sekali diprovokasi oleh anak muda, kata pria bertubuh kekar, ia terlihat menyeramkan. Tetua tersebut langsung kembali duduk sambil menatap ke arah ruangan VVIP nomor 10. Jika kau ingin memberikannya pelajaran, maka nanti saja saat acara lelang ini selesai, lebih baik kau kendalikan dirimu, kata pria berbadan kekar dengan santai. Pria tua tersebut langsung mengangguk patuh tanpa mengatakan apapun. Adapun Sidap yang tadi termenung langsung tersadar, tak lama kemudian ia langsung berteriak keras. 1 juta kristal berlian, adakah yang ingin menawar lebih tinggi? Mendengar itu, semua orang ikut tersadar dan melirik ke arah ruangan VVIP nomor 10.
Selidiki ruangan VVIP nomor 10 itu, ruangan tersebut biasanya kosong, kini telah diisi oleh orang tidak diketahui. Aku takut mereka adalah musuh kuat, apalagi kini penguasa daratan barat sudah mulai bergerak ke daratan tengah. Jika itu mereka, maka jangan ikut campur, kata pria muda dari ruangan VVIP nomor 1. Orang yang di sebelahnya langsung mengangguk. Baik Master, kata pria sedikit lebih tua. Master itu mengangguk santai sambil melirik ke arah ruangan VVIP nomor 10. Sampai saat ini ia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam, karena ada sebuah pelindung yang menghalangi kesadarannya, sama halnya dengan orang-orang yang mengikuti pelelangan. Sementara di ruangan VVIP nomor 2 kini mengerutkan keningnya sambil menatap ke arah ruangan VVIP nomor 10. Kenapa orang ini menginginkan senjata yang dianggap rusak? Gumam pria tua tersebut merenung sesaat. Apakah gumam pria tua tersebut kini memikirkan jika ada salah satu dari mereka yang berasal dari alam dewa sengaja mencari senjata tersebut? Aku harus mengajaknya kerjasama, agar klanku bisa lebih aman dari orang-orang serakah itu. Terlebih lagi aku merasakan sudah banyak sekali pengkhianat di dalam klanku. Gumam pria tua tersebut mengelus-elus jenggotnya, sambil melirik ke arah adiknya yang menjadi ketua klan dan melirik ke arah anaknya yang menjadi tetua pertama, lalu melirik ke arah 3 keponakannya yang menjadi tetua kedua, ketiga dan keempat. Bukan hanya mereka saja, banyak lagi ruangan VVIP dan VIP yang melirik ke arah ruangan Bai'an. Ada yang berniat jahat, ada yang serakah, ada juga yang licik ingin bekerja sama. Bai'an hanya terkekeh melihat reaksi mereka semua. Sementara Chen Tian terlihat bersemangat sambil melirik ke arah Bai'an. Hehehe, kau kan pengguna panah, jadi kakak akan menghadiahi busur panah ini untukmu, kata Chen Tian tertawa kecil. Bai'an mengangguk, walau Chen Tian mengatakannya sambil tertawa kecil, namun kata-katanya sangat tulus. Kembali ke panggung lelang. Saat ini tidak ada yang merespon ucapan Sidap, sehingga ia langsung mengetuk palu 3 kali. Tok tok tok. Busur ini dimenangkan oleh tamu terhormat dari ruangan VVIP nomor 10, kata Sidap sedikit bersemangat. Setelah itu Sidap mengeluarkan barang kedua, dan banyak sekali yang menginginkannya, terlebih lagi Chen Tian selalu memprovokasi mereka tanpa pandang bulu. Barang ketiga, keempat juga sama, Chen Tian sengaja menaikkan harga dan sedikit menghambur-hamburkan uangnya. Chen Tian sengaja melakukan itu karena uangnya juga akan datang lebih banyak lagi dari pengeluarannya ini. Jauh di belakang panggung, kini terlihat beruang cukup besar sedang tertidur di balik kerangkeng, yang dijaga oleh prajurit setengah dewa. Beruang tersebut tidak lain adalah Xiong Zai. Xiong Zai sengaja mengubah dirinya menjadi beruang, karena tidak ingin mengundang bencana lagi. Walau tahu dirinya saat ini akan dijual. Dulu sebelum aku mati, Nona Musiaer sempat melempar jiwaku ke ruang reinkarnasi dan akan bereinkarnasi di dunia setengah dewa ini. Terlebih lagi Nona pernah berkata bahwa semua saudaraku ada di sini, tapi kenapa dari aku lahir hingga sekarang belum bertemu salah satu dari mereka? Gumam Xiong Zai sedikit sedih, ia terlihat mengeluarkan air matanya karena merasakan rindu kepada para saudaranya. Xiong Zai yakin jika para saudaranya saat ini semua sangat kuat, mungkin hanya ia yang terlemah. Apa mereka akan menerima aku jika kembali bertemu lagi? Gumam Xiong Zai dalam hati merasa sedikit galau di hatinya. Saat Xiong Zai asik bergumam di dalam hatinya, ia tersadar saat mendengar 2 dari 5 prajurit berteriak keras ke arahnya. Hei binatang rendahan, ayo cepat ubah dirimu menjadi manusia lagi. Kenapa kau tidak mengubah dirimu? Teriak 2 prajurit bersamaan. Satu di antara mereka langsung memasukkan tombaknya untuk menusuk-nusuk Xiong Zai. Hal itu membuat ia cukup geram, namun Xiong Zai mencoba untuk bersabar, karena ia tak mungkin menang melawan salah satu dari kelima prajurit ini. Hei hentikan, jika kau melukainya, maka harganya akan turun. Jika harganya turun akibat ketahuan itu ulahmu, maka kau akan dibunuh oleh pemilik lelang, kata salah satu temannya memperingati. Prajurit yang menusuk Xiong Zai langsung bergidik ketakutan sambil mendengus ke arah Xiong Zai.
Kau cukup beruntung, jika kau tidak dilelang sebagai barang utama, maka aku pasti akan menyiksamu, kata prajurit itu sedikit arogan. Xiong Zai yang mendengar ancaman itu hanya diam saja, namun dalam hatinya ia kini bergumam. Tunggu saat kekuatanku setara denganmu, atau 2 tingkat di bawahmu, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ini adalah barang ke-61, barangkali ini aku sendiri tidak mengetahui kegunaannya, namun aku yakin, ini salah satu dari 5 barang utama lelang kali ini, karena barang ini memiliki aura yang sangat kuat. Teriak Sidap langsung membuka kotak kecil. Saat kotak kecil itu terbuka, sebuah aura yang cukup kuat langsung keluar. Bai An dan Long Yuan yang melihat batu kecil itu langsung saling melirik, sambil tersenyum lebar. Salah satu batu untuk membuat gerbang dimensi. Batu akik putih, kata Bai An dan Long Yuan terlihat sedikit bersemangat. Heh, apa bagusnya, aku juga punya batu untuk membuat gerbang dimensi, kata Fang Liu sedikit bingung, lalu mengeluarkan batu sedikit buram dari batu yang ada di lelang. Bai An dan Long Yuan sangat ingin menjitak kepala Fang Liu yang selama ini diam, malah saat bicara langsung membuat orang jengkel. Namun saat melihat wajah polos Fang Liu, Bai An mau tak mau menjelaskan. Batu yang kau pegang dengan batu yang ada di lelang sangat jauh berbeda, karena batu yang kau pegang itu hanya bisa membuat gerbang dimensi berjarak dekat. Lebih baik kita berteleportasi daripada membuat gerbang dimensi menggunakan batu itu. Batu yang kau pegang lebih cocok untuk dunia alam fana, kata Bai An. Bai An melirik ke arah Fang Liu yang berusaha mencerna kata-katanya. Setelah paham ia melirik ke arah Bai An untuk penjelasan lebih lanjut. Sedangkan batu yang ada di lelang itu berbeda. Dengan batu itu, kita bisa membuat pintu dimensi yang bisa membawa kita ke alam dewa, kata Bai An dengan santai. Fang Liu dan Chen Tian langsung melototkan matanya saat mendengar itu. Alam dewa, setahu mereka, untuk ke sana sangatlah sulit. Itulah yang pernah Mu Xiaer katakan kepada mereka semua. Bai An yang melihat reaksi mereka, langsung mengalihkan perhatiannya ke arah panggung lelang. Saat ini, sebuah suara terdengar dari ruangan VVIP nomor 4. Persatuan Pembasmi Barbar menawar 500 kristal tingkat tinggi, mohon pengertiannya, kata pria gendut dengan wajah seram. Klan Go menawar 1 juta kristal tingkat tinggi. Batu tersebut lumayan untuk menjanggal pintu klanku, kata ketua Sang yang ada di ruangan VVIP nomor 2. Sebenarnya Go Sang sudah tidak menjadi ketua lagi, karena saat ini ia sudah menjadi leluhur, dan adiknya yang menggantikannya menjadi ketua, namun kebanyakan orang masih menganggapnya ketua. Ketua Go Sang sungguh tidak menyukai Persatuan Pembasmi Barbar, karena mereka tidak seperti itu, melainkan menindas rakyat-rakyat tidak bersalah juga. Hoho, Pak Tua Sang, kau begitu membenci persatuan kami, adikmu sendiri yang sekarang menjadi patriark tidak begitu. Pantas saja kau digantikan menjadi ketua, karena kau tidak ambisius dalam memimpin, ejek ketua Persatuan Pembasmi Barbar. Apa yang kau tahu, pecundang sepertimu lebih baik enyah saja. Jika kau punya banyak uang tawar saja lebih tinggi dariku, biar kita beradu harga, kata Go Sang mengejek ketua Persatuan Pembasmi Barbar, yang bernama Bolot. Bolot langsung mendengus kesal dan sedikit aura membunuhnya keluar, dan terlintas di matanya melirik ke arah adik Go Sang yang bernama Go Song, sambil tersenyum tipis. Go Sang menyadari hal itu, karena tahu siapa saja pengkhianat di klannya. Bolot langsung berteriak, 2 juta kristal tingkat tinggi. Mendengar itu, Go Sang terdiam sesaat karena yakin pasti akan ada yang ikut menawar. Benar saja dugaan Go Sang. 3 juta kristal tingkat tinggi, teriak ruangan VIP nomor 1 dengan santai tanpa takut dengan Bolot. Bolot yang mendengar itu langsung terkekeh kecil. Hehehe, master yang sektenya hampir musnah masih mempunyai uang juga untuk menawar, ejek Bolot, kemudian berteriak. Kita lihat apakah ada yang berani beradu tawar-menawar denganku, 10 juta kristal tingkat tinggi. Terdengar suara ancaman tersebut hingga VVIP nomor 3 bersuara.
Sebenarnya aku tak menginginkan barang yang tidak aku tahu asal-usulnya, namun karena kau begitu sombong, Aki menawar 20 juta kristal tingkat tinggi, dengus salah satu binatang roh iblis yang mempunyai tingkatan dewa raja rendah bintang 1 awal. Bolot langsung mendengus, 21 juta kristal tingkat tinggi, teriak Bolot. Bayan yang dari tadi diam kini mulai ikut memana-manasi. Kenapa semua orang ini miskin-miskin sekali? 10 juta kristal berlian, kata Bayan dengan santai. Bolot, Gosang, dan beberapa dari ruangan VVIP yang dari tadi saling beradu harga langsung diam, sambil melirik ke arah ruangan Bayan. Beberapa di antara mereka langsung mengeluarkan niat membunuh yang besar, sementara ada 2 orang yang diam sambil tersenyum, seolah menunggu ini dari tadi. Mereka tak lain adalah Gosang dan ruangan VIP nomor 1 yang bernama Dadar. Akhirnya, ruangan itu menawar juga, aku harus membantunya nanti jika ia diserang. Walau aku merasa yakin orang-orang yang ada di ruangan itu tidak membutuhkan bantuanku, namun aku harus memberikan kesan yang baik agar bisa menjadi teman, gumam Gosang dan Dadar bersamaan. Sidap yang dari tadi berdiri di tengah panggung kini terlihat bersemangat, karena pasti akan mendapatkan banyak bonus dari pemilik lelang. Siapa yang ingin menawar lebih tinggi lagi, aku akan menghidung sampai 4, jika tidak ada yang berani menawar lebih tinggi, maka ruang VVIP nomor 10 akan menjadi pemenangnya, teriak Sidap mulai menghitung. 1, 2, 3. Tunggu dulu, apakah ia benar-benar mempunyai uang sebanyak itu? Siapa tahu ia ingin menipu, teriak Bolot sedikit tidak terima, karena Bolot tahu kegunaan batu ini, sehingga ia berusaha keras menginginkannya dengan segala cara. Benar, aku meragukan tawarannya, teriak VVIP nomor 8 ikut menambahkan. Seketika suara keributan terdengar dari segala arah lelang. Sidap yang mendengar itu dengan hati-hati melirik ke arah ruangan Bayan. Bayan dengan santai berkata, "Hoho, para orang tua yang sungguh tidak bisa menjaga mulutnya, jika kau memiliki uang banyak maka tawar saja lebih tinggi dariku. Aku tahu kau berkata seperti itu, karena setelah kau melihat semua hartaku kau pasti berencana untuk merampokku, bukan?" Kekeh Bayan melirik ke arah Bolot, kemudian Bayan menambahkan, "Ganti saja nama persatuanmu menjadi Persatuan Bandit Kelaparan, kekeh Bayan." Seketika suara tawa meledak di ruangan tersebut. Bolot yang mendengar dirinya diejek dan niat terselubungnya ketahuan, langsung berteriak keras. "Apa yang kau tahu? Jika kau punya uang maka keluarkan saja. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar punya uang untuk menawar atau tidak," teriak Bolot terlihat mencari alasan. Bayan langsung melemparkan cincin penyimpanannya ke arah Sidap. Sidap langsung menangkapnya, lalu mengedarkan energinya. Seketika Sidap langsung termenung saat melihat isinya yang berjumlah miliaran lebih kristal berlian. Ratusan kristal berlian menggunung di cincin penyimpanan Bayan. Orang-orang yang melihat itu menjadi penasaran, sama halnya dengan Bolot, hingga terlintas pikirannya untuk memana-manasi lagi. "Aku yakin jika itu isinya hanya sampah-sampah yang tidak jelas, apa yang aku katakan tadi benar bukan?" kekeh Bolot mengejek ke arah ruangan Bayan. Seketika orang-orang langsung menatap ke ruangan Bayan. Saat orang-orang ingin mengejek, terdengar suara teriakan keras. Ini, apakah ini nyata?" teriak Sidap dengan nada bergetar keras. Bayan dengan santai berkata, "Ambil 20 juta kristal berlian, 10 juta untuk bayaran batu itu, dan 10 juta anggap saja bonus untukmu, dan kau tahu apa yang harus kau lakukan." Dengan cepat Sidap mengangguk tanpa melewatkan kesempatan emas ini, ia langsung mengeluarkan 20 juta kristal berlian. Tumpukan gunung kristal berlian langsung memenuhi arena panggung, hal itu menyebabkan orang-orang membelalakkan matanya. Sementara Bolot yang melihat itu, ikut melototkan matanya, tapi dengan cepat ia tersenyum penuh keserakahan. Dengan cepat Sidap memasukkan kristal berlian itu ke cincin penyimpanan pribadinya, dan sisanya diberikan kepada pelayan, untuk diberikan kepada pemilik lelang. Setelah itu Sidap berteriak keras, "Pemenang batu ini adalah tamu dari VVIP nomor 10.
Setelah itu, seperti biasa Sidap menyuruh pelayan membawakan batu itu kepada Bai An yang ada di ruangan VVIP nomor 10. Orang-orang yang cukup benci dengan Bai An, kini menatap ke arah Bai An dengan tatapan benci dan serakah. Bai An yang kini bersama para saudaranya tersenyum sinis. Hehehe, aku sudah tidak sabar menjarah seluruh yang menempel di tubuh calon mayat-mayat ini, kekeh Centian. Fang Liu mengangguk. Kalau aku tidak sabar ingin memperkuat diriku, karena dengan bertarung, aku merasa semakin kuat, kata Fang Liu. Baiklah, aku serahkan mereka semua kepadamu, sedangkan aku akan mengurus bisnis kecil yang tak lama lagi datang, kata Bai An melirik ke arah Long Yuan. Yah, aku hanya jadi pengamat yang baik saja, kata Long Yuan sambil mengangkat bahunya. Sidap terdengar kembali bersuara. Baiklah, untuk barang 4 dari 5 barang utama kali ini adalah senjata. Sidap menatap semua orang yang terlihat tidak sabar menunggu barang apa itu, tapi tak sedikit menunggu lelang ini berakhir karena sudah menargetkan seseorang. Barang keempat utama ini adalah sebuah pedang yang ditemukan oleh kultivator bebas yang tak ingin disebutkan namanya, kata Sidap langsung mengeluarkan pedang dari peti yang sudah ada di depannya. Wos! Sebuah cahaya putih langsung keluar dari pedang tersebut, yang menyinari seluruh ruangan di pelelangan. Bai An yang melihat itu langsung merasa familiar dengan pedang tersebut. Sementara Long Yuan kini tertegun sesaat, sebelum kembali normal dan langsung melirik ke arah Bai An. Itu pedang yang mirip dipakai oleh kakekmu dulu saat ia menjadi penguasa alam dewa, kata Long Yuan sedikit ragu. Tapi pedang itu sangat kuat dan pedang yang ada di lelang ini sangat lemah. Mungkin jika dibandingkan maka, pedang di lelang ini hanya mengambil 5% kekuatan pedang yang dipakai kakekmu. Bai An yang mendengar itu mengerutkan keningnya. Apa pedang ini tiruan? Gumam Bai An, lalu menambahkan. Tapi kenapa aku merasa familiar dengan pedang ini, seperti jiwaku dengan pedang ini terhubung. Long Yuan yang mendengar gumaman Bai An, langsung mengerutkan keningnya hingga ke alisnya. Apakah pedang ini disegel oleh kakekmu tuan muda? Kata Long Yuan menebak-nebak. Bisa jadi, lebih baik kita pastikan saja saat mendapatkannya, kata Bai An tersenyum dan melirik ke arah semua ruangan, yang terlihat menginginkan pedang tersebut juga. Pedang yang dipakai kakekmu bernama pedang Asyura Suci, yang melambangkan membasmi kejahatan, kata Long Yuan menjelaskan. Bai An mengangguk santai, kemudian melirik ke arah pedang berganggang putih dan bagian sisinya berwarna hitam pekat, untuk bagian bilasannya berbentuk pedang biasanya. Terlihat ada ukiran kecil terlihat tidak terlalu jelas karena karatan dan berdebu. Tidak jauh dari ruangan Bai An, ruangan VVIP nomor 8 kini menatap pedang tersebut dengan semangat. Aku harus mendapatkan pedang ini, gumam Belut dengan penuh tekad. Sementara Bolot kini menatap pedang itu dengan senyum cerah, ia kemudian melirik ke arah ruangan Bai An. Semoga pedang ini dimenangkan olehnya, agar aku bisa merampasnya beserta seluruh hartanya, kata Bolot terangan-terangan. Bahkan suara terdengar oleh Bai An dan para saudaranya, yang terlihat hanya mengeluarkan senyum sinis, namun tidak ada yang dapat melihat Bai An dan para saudaranya tersenyum. Sementara ruangan VVIP nomor 1 yang tak pernah membuka suara, kini terlihat jika ada 2 orang yang ada di ruangan tersebut. Apa kau yakin jika dia ada di kota ini? Tanya salah satu pria muda berparas tampan, namun jika dilihat dari usia tulangnya, maka orang-orang pasti akan terkejut karena usianya sangatlah tua. Jika belum dicoba maka kita tidak akan tahu. Tapi aku yakin jika orang yang kita cari ada di sini, kata pemuda sedikit lebih tua. Dengan memancingnya menggunakan pedang tuan ini, sepertinya tak akan berhasil, karena ia pasti tak akan tahu bentuk pedang yang dipakai oleh tuan. Kata pemuda itu dengan sedikit ragu. Kau tenang saja, aku yakin ia akan tahu karena ada sesikit jiwa tuan di pedang tersebut, walau pedang ini sudah disegel oleh tuan. Tapi aku yakin orang yang kita cari dapat merasa terikat dengan pedang ini, kata pemuda sedikit lebih tua, ia terlihat meyakinkan saudaranya. Baiklah,
kali ini aku akan percaya denganmu, jangan seperti dulu, jika bukan karena ulahmu, maka kita tidak akan berpisah dengan dua teman kita, kata pemuda tampan sedikit mendengus. Hehehe, bukankah tiga, kenapa kau menyebut dua, kata pemuda sedikit lebih tua dengan nada sedikit bercanda. Aku benci pengkhianat, walau ia sudah mati dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya di dunia setengah dewa, aku tetap kurang puas, jika aku sendiri tidak membunuh Xin Ho itu, kata pemuda tampan itu, terlihat matanya yang mengeluarkan kilatan niat membunuh yang cukup besar. Sudah, lupakan saja. Aku yakin teman kita Xin Ho melakukan ini karena terpaksa keluarganya ditahan. Kata pemuda lebih tua mencoba membela Xin Ho. Apapun itu, pengkhianatan tidak boleh ia lakukan, walau mengorbankan keluar sekalipun, terlebih keluarganya itu aku yakin memang sengaja bekerja sama agar memanfaatkan Xin Ho. Kata pemuda tampan sedikit meredakan amarahnya. Mereka berdua kini menatap ke arah Sidap yang selalu mengeluarkan senyum, karena kini sedang terjadi tawar-menawar dan adu mulut. Klan Feng menginginkannya 10 juta kristal berlian, teriak dari balik VVIP nomor 6. Hehehe, kalian semua sangat miskin, aku menawar 30 juta kristal berlian, ejek Bai An secara terang-terangan. Aku menawar 50 juta kristal berlian, teriak Belut. 60 juta, teriak dari balik VVIP nomor 6 lagi, suaranya terdengar sedikit berat karena sedang menggertakkan giginya menahan amarah. 100 juta kristal berlian, kata Bai An santai. Kau, terdengar suara ruangan dari VVIP nomor 6 dan VVIP nomor 8 bersamaan, dan menunjuk ke arah ruangan Bai An. Aku pasti akan mencincangmu setelah acara lelang ini berakhir, teriak Belut dengan lantang. Hohoho, karena tidak mempunyai uang, jadi kau mengancamku agar aku mengurungkan niat untuk membeli pedang ini, kekeh Bai An. Sungguh naif sekali calon mayat seperti dirimu yang tidak lama lagi menjadi sesongok sampah, ejek Bai An. Hehehe, anak ingusan seperti dirimu bisa apa? Kekeh Bolot ikut memanasi. Benar Tuan Bo, aku yakin jika ayah dan ibunya kesini pun, mereka juga tak lebih dari sampah di mataku, kekeh Belut. Apakah yang kau ucapkan itu benar? Kata Bai An lalu menambahkan. Cukup dengan satu jariku saja kau sudah menjadi debu, apalagi ayah dan ibuku, hanya dengan helaan nafasnya saja, mungkin kau sudah tidak bisa merasakan apakah kau hidup atau mati karena tidak sadar. Buktikan ucapanmu saat lelang berakhir nanti, dengus Bolot dengan kata-kata menantang. Mendengar itu, semua orang langsung tahu jika pertarungan besar tak terelakkan lagi. Waktu terus berlalu, Bai An tak pandang bulu, semua ia provokasi, pedang Asyura suci sudah ia dapatkan. Beberapa barang utama juga ia dapatkan dan kini acara utama yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Prok-prok, Sidap tanpa berkata-kata langsung bertepuk tangan, saat melihat ekspresi wajah semua orang. Walau ruangan VVIP dan VIP ia tak bisa melihat wajahnya secara langsung, tapi Sidap sadar jika ekspresi mereka tak jauh berbeda dengan orang-orang di kursi biasa. Tep-tep, tak menunggu lama, 5 prajurit yang menjaga Xiong Zai muncul membawa kerangkeng. Beberapa orang yang melihat beruang cukup besar di balik kerangkeng, kini mengerutkan keningnya karena merasa tidak ada yang spesial dari beruang yang dikira binatang spiritual yang mampu berubah menjadi manusia. Sama halnya dengan Bejat, ia kini cemberut dan sedikit merasa kesal karena merasa ditipu, namun berbeda dengan ayahnya Belut yang melirik dengan tatapan mata berbinar-binar. Beruang emas kuno, teriak Belut tanpa sadar. Mendengar teriakan Belut, orang-orang yang awalnya merasa ragu langsung melirik ke arah Belut, ada yang langsung merasa senang jika benar apa yang diucapkan Belut. Sementara Xiong Zai dengan santai tidur tanpa memikirkan sekelilingnya, yang ia pikirkan adalah para saudaranya. Ruangan VVIP nomor 10. Chen Tian dan Fang Liu langsung bangun saat melihat Xiong Zai. Baru kali ini aku melihat wujud asli senior Xiong Zai, kata Chen Tian dengan kagum. Untuk Bai An kini menatap ke arah Xiong Zai sambil mengeluarkan seutas senyum bahagia.
Namun beberapa saat ia langsung melirik ke arah ruangan VVIP nomor 1. Kau dapat merasakannya juga, bisik Long Yuan melirik ke arah Bai An. Aku dapat merasakan jika ruangan nomor 1 itu sedikit menaruh jejak energinya di pedang dan saudara Xiong Zai, jawab Bai An. Aku merasa mereka lawan yang lumayan tangguh bagiku, tapi bagimu aku yakin mereka hanya angin lewat di matamu, kekeh Long Yuan. Bai An tidak menjawab, melainkan terus melirik ke arah ruangan VVIP nomor 1. Kenapa aku merasakan ada kemiripan aura mereka dengan Paman Gong Tan Ruya? Gumam Bai An bertanya-tanya dalam hati. Untuk ruangan VVIP nomor 1 juga melirik ke arah ruangan VVIP nomor 10. Aku merasa dia tahu, jika kita menaruh jejak energi kita di pedang dan binatang yang kita tangkap ini, bisik pria tampan. Pria tampan itu bernama Besan dan yang sedikit lebih tua bernama Besin. Aku juga tidak bisa menembus dinding pembatas yang ia buat, kata Besin melirik ke arah Besan. Sebaiknya kita berhati-hati nanti saat merebut pedang Tuan kembali, kata Besan sedikit menghela nafas panjang. Awalnya, rencana mereka mencoba mencari Bai An menggunakan pedang ini agar Bai An keluar, dan ini adalah yang kelima kali mereka melakukannya di setiap pelelangan yang berbeda-beda. Tapi saat ini mereka tak menduga, jika orang yang membeli pedang itu bukan orang biasa menurut Besan. Besin yang menyadari hal itu juga merasa bersalah, karena ini adalah idenya. Kembali ke Sidap yang kini melihat orang-orang yang sudah mulai menawar, padahal Sidap sama sekali belum mengatakan apapun. 2 juta kristal berlian, teriak Belut sambil mengeluarkan auranya. 2,1 juta kristal berlian, teriak Gosang tak mau kalah, ia juga mengeluarkan auranya. Miskin, 3 juta kristal berlian, kata Bolot ikut mengeluarkan auranya. 4 juta kristal berlian, teriak ruangan VVIP nomor 4 tak mau kalah sambil menatap ke arah ruangan Bai An. Sama dengan Bolot, ia juga melirik ke arah ruangan Bai An dengan tatapan membunuh. Apa kau sudah tidak punya uang? Jika begitu, lebih baik kau pulang dan minta uang kepada ibumu, ejek Bolot mencoba memancing Bai An. Apa kau tidak dengar jika ruangan VVIP nomor 4 menawar lebih tinggi darimu? Apa mungkin kau yang tidak punya uang, sehingga mencoba memancing diriku yang kaya ini? Kekeh Bai An dengan senyum mengejek. Kau, 5 juta kristal berlian, teriak Bolot. Xiong Zai yang mendengar suara Bai An langsung bangun, dan melirik ke asal suara. Hehehe, ternyata Tuan Muda ada di sini dan mencoba bermain-main dengan orang-orang kuat ini. Jika Tuan Muda begitu berani, maka kekuatan Tuan Muda saat ini mungkin tidak terbayangkan olehku, gumam Xiong Zai menatap ke arah ruangan Bai An. Bai An yang menyadari tatapannya itu langsung tersenyum. Buat lelang ini semakin memanas, kekeh Bai An melalui telepati kepada Xiong Zai. Xiong Zai yang cukup paham langsung merubah diri menjadi manusia, wajahnya sangat tampan. Hal itu membuat orang yang ada di pelelangan tertegun saat melihat Xiong Zai yang tiba-tiba berubah menjadi manusia. Wah! Seruan teriakan terdengar membuat acara pelelangan kini semakin gaduh. Mereka tak menyangka apa yang mereka lihat ini nyata. Binatang spiritual yang masih di alam fana bisa berubah menjadi manusia. Biasanya mereka tidak bisa berubah maupun bicara bahasa manusia. Saat ini, orang-orang masih belum tahu jika Xiong Zai bisa bicara. Aku menginginkan binatang spiritual ini, teriak bejat kini tidak bisa menahan diri. Hoho, hanya harga murahan itu kalian ingin membeliku. Kekeh Xiong Zai, lalu menambahkan. Kalian sungguh naif, lihatlah betapa menawan dan jeniusnya diriku ini, terlebih usiaku baru beberapa tahun sudah bisa berubah menjadi manusia dan bisa bicara. Dengus Xiong Zai. Mendengar itu, semua orang langsung diam mencoba mencerna apa yang terjadi. Hei, apakah binatang spiritual itu tadi bicara? Tanya salah satu peserta yang mengikuti lelang. Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa jika ia yang bicara tadi, jawab kawannya dengan bingung. Hahaha, sungguh keajaiban,
jika ia menjadi pengikutku maka aku akan menjadi yang terkuat di dunia keempat ini, teriak Bolot kini menatap rakus ke arah Xiong Zai. Terlihat Bolot ingin memperbudak Xiong Zai. Mendengar teriakan Bolot, orang-orang langsung tersadar dan menatap ke arah Bolot dengan tatapan benci, karena mereka juga menginginkan Bolot. Heh, Bolot, lebih baik kau pulang kuras semua hartamu, karena aku yakin uang yang kau bawa kurang, kekeh Gosang mengejek ke arah Bolot. Heh, mungkin kau yang membawa uang kurang, karena saat ini klanmu sedang dalam masa kritis, lebih baik kau pulang dan diam di rumah untuk mengurus masalah klanmu, kekeh Bolot. Baian yang dari tadi diam langsung mengeluarkan suara. 50 juta kristal berlian, kata Baian santai. Orang-orang sudah menebak jika Baian pasti akan menawar, yang awalnya terlihat biasa-biasa saja, namun saat mencerna tawaran Baian, mereka semua langsung membuka mulut lebar-lebar sambil melirik ke arah ruangan VVIP nomor 10. Seisi lelang kini benar-benar hening, semua diam menatap tak percaya ke arah Baian. Bagaimana tidak, Bolot yang dari awal mendirikan persatuannya saja, tidak bisa mengumpulkan orang sebanyak itu. Sama halnya dengan klan Gosang kini melirik ke arah ruangan Baian. Dugaanku benar, jika orang di balik ruangan nomor 10 itu bukan dari dunia ini, gumam Gosang. Gosang berpikir, bagaimana mungkin jika orang dari dunia setengah dewa ini mempunyai uang sebanyak itu, terlebih lagi tidak mungkin ia menghambur-hamburkan uang sebanyak itu dengan santainya. Itulah yang dipikiran Gosang. Sementara Bolot kini menyeringai kejam, setelah itu ia terlihat berkomunikasi. Untuk Belut dan orang-orangnya kini menatap dengan penuh amarah. Bejat melakukan hal yang sama, sampai terlintas di kepalanya beberapa rencana licik. Ayah, biarkan saja ia mendapatkannya lebih dulu, karena aku sudah memikirkan beberapa rencana untuk mendapatkan binatang itu, kekeh Bejat. Memang apa rencanamu? Tanya Belut sedikit meragukan rencana putranya yang tumpul. Apa ayah tidak menyadari jika orang-orang saat ini pasti akan memburu orang itu, terlebih dia memprovokasi semua orang tanpa tahu asal-usul dan latar belakangnya. Kata Bejat sedikit menyeringai licik, lalu menambahkan, saat mereka semua bertarung mati-matian hingga kehabisan energi, disitulah kita mendapatkan hasil memuaskan. Bahkan mungkin kita bisa menguasai daratan tengah ini secara tunggal, seperti kelompok pembantai yang menguasai daratan barat. Belut langsung teringat tentang hal tersebut. Hehehe, kau benar-benar putra tercerdas, kata Belut menyanjung putranya, padahal di dalam hatinya ia bergumam. Tumben sekali anak idiot ini berpikir cerdas. Kembali ke arena panggung lelang. Saat ini Sidap baru tersadar dari keterkejutannya. Tanpa menunggu waktu lama, Sidap langsung berteriak keras. Pemenang lelang puncak kali ini adalah ruangan VVIP nomor 10. Setelah itu, orang-orang yang ingin mengincar Baian langsung keluar lebih dulu, agar bisa menangkap Baian saat keluar nanti. Mereka takut jika tidak bergerak cepat buruan mereka akan kabur, sama halnya dengan Bolot dan pengikutnya. Bolot dan pengikutnya terlihat keluar bersamaan, dengan Belut dan orang dari ruangan VVIP nomor 9. Gosang dan putranya juga ikut keluar, sementara adiknya, Gosong, ia tak tahu kemana perginya, karena sebelum lelang berakhir, ia sudah lebih dulu pergi. Tep-tep, Baian kini berjalan santai menuju pintu keluar lelang, hanya kelompok Baian saja yang terakhir keluar dari sana, karena ia harus memulihkan luka-luka Xiong Zai dan membantunya meningkatkan kekuatannya. Untuk menghadapi petir kesengsaraannya karena telah melewati batas alam fana, Xiong Zai bisa menundanya. Setelah melangkahkan kakinya keluar dari lelang, mata Baian dan para saudaranya menatap ke arah orang-orang yang dari kejauhan menunggunya secara terang-terangan. Namun satu hal yang masih janggal di pikiran Baian. Mengapa orang-orang ini tidak langsung saja menyerangnya saat masih berada di pelelangan, mengapa harus menunggu di luar? Itulah yang terngiang-ngiang di pikiran Baian. Bolot yang telah lama menunggu langsung terkekeh kejam. Dari aura yang kucium,
Orang-orang yang ada di ruangan VVIP nomor 10 itu kalian bukan, kata Bolot membusungkan dadanya. Sudah tahu malah bertanya, benar-benar orang idiot, kata Xiong Zai mencerca. Dahi Bolot langsung berkerut keras menatap ke arah Xiong Zai, wajahnya terlihat memerah dan berkata, rupanya binatang liar sepertimu harus diajarkan cara untuk menghormati tuannya nanti. Tanpa menunggu lama, ia melirik ke arah Gosong yang terlihat bersembunyi. Sampai kapan ketua, klan terhormat harus bersembunyi seperti itu? Apakah ini yang namanya ketua terkuat di wilayah timur, kini bersembunyi seperti orang takut, ejek Bolot. Gosong langsung keluar bersama tetua ketiga, keempat, dan kelima. Gosong langsung mendengus dingin ke arah Bolot, seandainya bukan karena Gosong yang membutuhkan bantuan Bolot untuk merebut klan sepenuhnya menjadi miliknya, maka ia tak mungkin bekerja sama seperti ini. Gosang yang dari kejauhan melihat itu langsung menggeram marah, sama halnya dengan Patriark Dadar, ia cukup membenci pengkhianatan, apalagi Bolot dulu adalah salah satu tetuanya yang sangat setia, tapi tak ia sangka, gara-gara menemukan sebuah peninggalan, ia malah berkhianat setelah menjadi kuat, lebih-lebih ia hampir membantai abis sekte yang ia buat dari awal. Jangan lama-lama, setelah membunuh mereka, maka bantu aku membunuh mereka, kata Gosong melirik ke arah kakaknya dan putranya, beserta para tetua yang setia terhadap Gosang. Wos, tanpa menunggu lama, Gosang langsung muncul di samping kelompok Baian dengan sedikit hormat. Dadar juga sama, ia dan para tetua sektenya muncul di samping Baian. Bisakah senior itu menyisakan orang ini untuk saya, kata Gosang dengan hati-hati melirik ke arah Baian dan para saudaranya, karena ia saat ini tak tahu siapa pemimpin di kelompok Baian. Siapa cepat ia dapat, kata Chen Tian langsung menghilang saat melihat musuhnya kini mulai bergerak. Wos, bom. Ledakan langsung terdengar nyaring bersamaan dengan sebuah suara. Lemah, benar-benar lemah, tak bisakah yang lebih kuat lagi yang datang, atau jika bisa semua yang merasa dirinya pemimpin langsung maju lawan aku, kata Chen Tian sedikit kurang puas. Gosang, Dadar dan para pengikutnya menganga lebar, melihat serangan Chen Tian yang begitu kuat, padahal mereka tak merasakan jika Chen Tian menggunakan energinya sama sekali. Kakak, tunggu aku, teriak Fang Liu langsung melesat. Sementara Baian dan Long Yuan hanya diam saja, untuk Xiong Zai kini asik dengan minumannya, menghiraukan dunia luar. Kali ini tatapan Gosang dan Dadar mengarah ke Baian dan Long Yuan. Saat Baian ingin mengatakan sesuatu, Long Yuan lebih dulu bersuara. Aku juga ingin mencoba bersenang-senang dengan mereka yang ada di balik awan, walau tidak merasakan niat jahat, tapi aku merasa mereka mengincar pedang itu juga, kata Long Yuan langsung lenyap. Mata Gosang dan Dadar membulat tak percaya, mereka tak bisa menangkap bayangan Long Yuan yang melesat. Sangat kuat, gumam keduanya serempak dalam hati. Baian melirik mereka berdua dengan terkekeh kecil. Kalian berdua lebih baik duduk dan nikmati tontonan ini dengan gentong arak, ajak Baian langsung duduk sambil mengeluarkan arak. Gosang dan Dadar tersadar lalu saling melirik beberapa saat, setelah itu mereka berjalan ke tempat Baian duduk. Tep-tep, Gosang dan Dadar duduk dengan sedikit hati-hati, keraguan di hati merekalah yang membuat mereka begitu. Santai saja dan lihat, pertarungan sudah dimulai, kata Baian sambil menunjuk ke arah pertarungan Chen Tian dan Fang Liu. Di tempat Chen Tian dan Fang Liu, mereka saat ini berlomba-lomba membunuh lebih banyak musuh. Tangan Chen Tian yang telah mengepalkan tinjunya, langsung terayun ke arah puluhan musuhnya, dan satu persatu ia bunuh. Bom! Saat Chen Tian sedang semangat-semangatnya, sebuah serangan kejutan datang dari arah sampingnya. Wos! Chen Tian yang merasakan energi pedang langsung mundur satu langkah. Mata Chen Tian kini menatap tajam ke arah Bolot. Daripada menyerang dari jauh, lebih baik kalian semua maju, dengus Chen Tian sedikit nada ejekan. Bolot mendengar itu hanya terkekeh kecil, sementara Gosong, Belut, Bejat dan salah satu ahli yang cukup kuat menggeram marah.
Tanpa mendengarkan peringatan Bolot, Bejat dan Gosong langsung melesat maju ke arah Chen Tian, sambil mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Gosong yang memiliki kekuatan cukup tinggi, bahkan tingkatan Gosong lebih tinggi dari Chen Tian, kini muncul di depan Chen Tian sambil mengayunkan pedangnya yang disertai tekanan energi yang kuat. "Matilah bocah keparat," teriak Gosong. Chen Tian dengan cepat menggerakkan badannya ke samping, sambil mengayunkan tangan kanannya. Crash! Bam! Chen Tian dan Gosong sama-sama mundur, terlihat jubah bagian pundak kiri Chen Tian sobek, tapi tidak ada luka di bagian tubuhnya. Sementara Gosong yang menangkis tinju Chen Tian menggunakan tangan kirinya, kini merasa kesemutan. "Anak ini memiliki fisik yang kuat, jika aku tidak berhati-hati, maka aku bisa terluka parah," gumam Gosong. Chen Tian yang baru mundur merasakan ada serangan di belakangnya. Dengan cepat Chen Tian melompat ke atas. Wus! Sebuah energi cakar melintas langsung mengenai rumah di depannya. Baru saja Chen Tian mendarat, sebuah pedang melesat dari sampingnya. Bam! Tinju Chen Tian dan pedang tersebut langsung beradu. Tep-tep! Chen Tian mundur sambil mengusap darah yang keluar dari bibirnya. Terlihat sebuah senyum menghiasi wajah Chen Tian. Yang tidak Gosong dan Bejat sadari adalah Chen Tian saat ini belum menggunakan energinya, ia menggunakan murni tubuh fisiknya. Melihat senyum Chen Tian, Gosong mundur beberapa langkah, sedangkan Bejat yang bodoh langsung melesat maju, karena merasa ini kesempatannya untuk membunuh Chen Tian yang terluka. "Mati!" teriak Bejat mengayunkan cakarnya yang diselimuti seluruh energinya. Chen Tian hanya diam saja, sambil melirik ke arah tangan Bejat yang kini hampir mengenai dadanya. Bom! Ledakan besar langsung memekakkan telinga, hingga menyebabkan asap mengepul di area Chen Tian dan Bejat. Beberapa orang yang bertarung langsung menghentikan diri mereka, karena penasaran apakah Bejat berhasil membunuh Chen Tian. Sementara Fang Liu yang melihat dirinya kini tidak dikepung langsung melesat membunuh mereka semua. Memanfaatkan kesempatan yang ada, tentu saja Fang Liu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Bam! Bam! Semua orang langsung tersadar dan melirik ke arah Fang Liu, yang membunuh semua teman mereka kini menggeram marah. Mereka semua langsung melesat ke arah Fang Liu dengan senjata di tangan. Sementara di tempat Chen Tian dan Bejat kini asap perlahan menghilang. Gosong yang paling dekat dengan jelas melihat leher Bejat yang kini dicengkram oleh Chen Tian. "Bejat!" teriak Belut yang melihat anaknya kini terlihat sekarat di cengkraman Chen Tian. Dengan cepat Belut melesat ke arah Chen Tian, dengan dipenuhi amarah memuncak. Padahal rencananya tadi membiarkan orang-orang ini bertarung, dan mereka akan menunggu kesempatan saat mereka kehabisan energi. Namun karena Bejat yang bodoh terpancing emosi, malah ikut menyerang dan merusak rencana. Wus! Sebelum Belut sampai, Chen Tian mengeluarkan senyum kejam ke arah Belut. Krak! Leher Bejat langsung retak, setelah itu Chen Tian langsung melempar Bejat ke arah Belut, yang kini sedang menebas pedangnya. Namun dengan cepat Belut membuang pedangnya, lalu menangkap Bejat yang kini mati. "Jair, bangun nak!" teriak Belut kini merasakan dadanya panas dipenuhi amarah. Chen Tian langsung melesat sambil mengeluarkan tombak, yang dulu biasa menemaninya. Dengan tekanan energi tak terlalu besar di mata orang-orang, Chen Tian langsung mengayunkan tombaknya ke tubuh Belut. Wus! Treng! Sebuah pedang energi langsung menahan tombak Chen Tian. Gosong langsung berteriak, "Ketua, sadarlah!" Namun pedang energi yang menahan tombak Chen Tian mulai retak. Krak-krak! Saat Belut tersadar dan membalikkan kepalanya, sebuah tombak yang mempunyai bilah seperti pedang langsung mengenai dadanya. Crash! Walau Belut sudah mencoba menahan menggunakan energinya, namun tetap saja ia tetap tertebas. Belut terlihat tidak menyerah, dengan seluruh energinya ia memegang tombak Chen Tian yang masih menancap. Belut langsung menarik tombak Chen Tian sambil mengayunkan cakarnya ke arah Chen Tian. Namun Chen Tian dengan cepat mengayunkan kakinya. Bam! Tubuh Belut terlempar dan menabrak beberapa rumah.
Gosong yang melihat itu langsung tertegun. Orang ini tidak biasa, ia terlihat masih menahan kekuatannya. Gumam Gosong kini melirik ke arah Bolot yang masih santai berdiri bersama semua pengikutnya. Mereka semua belum ada yang bergerak karena belum ada perintah dari Bolot. Melihat itu Gosong langsung menggeram marah. Bolot, mengapa kau diam saja? Apakah kau ingin kami semua mati di sini baru kau bergerak? Teriak Gosong dipenuhi amarah. Jika bisa seperti itu, maka itu lebih baik, kekeh Bolot secara terang-terangan. Kau kurang ajar, teriak Gosong langsung melesat ke arah Bolot sambil mengayunkan pedangnya. Kini terlihat pertarungan sudah kacau, para pengikut Gosong yang melihat itu langsung berhenti menyerang Fang Liu, mereka kini terlihat bingung mau menyerang siapa. Sementara Chen Tian kini menyeret belut ke arah adiknya, yang terlihat santai minum arak sambil menontonnya. Pandangan Chen Tian beralih ke arah Gosang dan Dadar yang terlihat sudah teler. Tep-tep, bro, mau diapakan orang ini Aner? Tanya Chen Tian. Terserah kau saja kakak, kau saja yang menentukan, kata Bai An kini melirik ke arah Bolot sambil tersenyum menyeringai. Tak kusangka, jika salah satu pengikut Kaisar Dewa yang jarang muncul, kini telah memunculkan dirinya, kekeh Bai An dalam hatinya. Jarang orang tahu jika sebenarnya Bolot menyembunyikan identitasnya yang asli. Bolot adalah salah satu pengikut Kaisar Dewa Kelicikan, sekaligus Kaisar Dewa ketiga terkuat dari semua Kaisar Dewa yang ada di alam dewa. Seperti nama julukannya, ia sangat licik dan pintar dalam setiap langkah yang diambil. Bolot yang menyadari dirinya ditatap oleh seseorang langsung melihat ke sekelilingnya. Namun ia tak tahu siapa yang menatapnya, karena saat ini semua orang sibuk dalam pertarungan dan kemarahan. Jauh di atas awan kini Long Yuan menatap ke arah kedua orang yang cukup ia kenal. Dulu kedua orang ini masih anak-anak saat Long Yuan baru menjadi Kaisar Dewa. Long Yuan bahkan sempat terkejut melihat kedua orang ini sebelum kembali normal. Dengan senyum lebar Long Yuan melesat menyerang ke arah kakak beradik yatim piatu itu. Terlihat Long Yuan tidak memiliki niat jahat terhadap keduanya saat melesat dan ingin menyerang. Besin dan Besan langsung mundur saat tahu ada yang ingin menyerangnya. Tunggu, kami tidak memiliki niat jahat, kata Besin mencoba menghentikan Long Yuan. Namun Long Yuan terkekeh tetap melesat sambil berkata, "Hoho, aku tahu kalian menginginkan kembali pedang yang kalian lelang, sungguh tidak bertanggung jawab ingin merebut apa yang dijual lagi," kata Long Yuan. Besan dan Besin seketika waspada, karena tujuan mereka telah diketahui. Long Yuan langsung muncul di samping Besin, terlihat tangan Long Yuan kini membentuk cakar, yang dialiri oleh energi yang cukup kuat. Tangan Long kanan Long Yuan bergerak cepat ke arah dada Besin. Dengan cepat Besin menyilang kedua tangannya yang diselimuti energi. Bom, wus, brak. Long Yuan langsung kembali melesat setelah diterbangkan oleh Besin, yang kini tersenyum tipis. Long Yuan sungguh tak menyadari, jika saat ia hampir mengenai Besin dan Besan yang terlihat seolah-olah menahan serangannya, di saat itu ia terkecoh oleh Besin, karena kaki Besin dengan cepat menendangnya. Beruntung yang ditendang tangannya yang menyerang, jika tidak, ia mungkin terluka. Hehehe, pengalaman bertarungmu tidak boleh diremehkan, kekeh Long Yuan menatap ke arah Besin. Besin yang mendengar itu seketika menjadi serius sekaligus waspada. Besin juga menatap ke arah adiknya, menyadari tatapan itu, Besan langsung mendengus, namun tetap mengangguk sambil mundur beberapa langkah. Long Yuan yang melihat itu terkekeh kecil, merasa direndahkan oleh kedua anak yang dulu masih kecil di masa lalu. Namun sadar akan tingkatannya saat ini jauh berbeda, itu menyebabkan Long Yuan hanya bisa mengangguk dalam hati, walau saat ini tingkat kultivasi kedua anak itu ditekan menjadi Dewa Raja Tinggi Bintang 3 Puncak, dan saat ini Long Yuan berada di tingkat Dewa Raja Tinggi Bintang 3 Menengah, dan sedikit lagi menembus Bintang 3 Puncak. Ayo kita bertarung serius, walau kekuatanku sedikit di atasmu, tapi aku melihat kau tidak seperti yang aku bayangkan,
sehingga aku ingin melawanmu duel sebagai tanda hormatku, kata Besin dengan serius. Long Yuan tersenyum, setelah itu ia langsung menghilang. Dalam sekejap Long Yuan muncul di samping Besin. Besin yang sudah waspada dari awal, tetap saja terkejut saat melihat Long Yuan menghilang. Di belakangmu, bisik Long Yuan. Dengan cepat Besin membalikkan badannya, namun yang ia lihat hanya awan saja. Di bawahmu, mendengar suara dari Long Yuan, Besin langsung terbang ke atas sambil melirik ke bawah. Menyadari ia dipermainkan, Besin sama sekali tidak marah, melainkan semakin tertantang karena menemukan musuh yang kuat menurutnya. Long Yuan kini muncul di atas kepala Besin sambil berkata, "Fokusmu saat ini semakin tajam saja." Long Yuan langsung mengayunkan tinjunya ke pundak Besin. Besin langsung memiringkan badannya, sambil ikut mengayunkan tangannya ke arah leher Long Yuan. Terlihat jika tangan Besin sangat kuat, walau tidak terlihat energi yang cukup kuat. Namun jika diperhatikan lebih teliti, maka orang akan menyesal jika meremehkan pukulan Besin. Long Yuan dengan sigap mengayunkan kakinya untuk salto, agar bisa menghindari serangan Besin. Besin tidak menyerang dengan tangan kanannya saja, karena sudah dapat menebak kemana Long Yuan akan menghindar. Saat ini kaki Besin menjulur ke belakang. Namun dengan sigap Long Yuan menangkapnya dengan tangan kirinya, sambil tangan kanan terayun ke arah tangan kanan Besin, yang sudah membalikkan badaninya. Bam! Long Yuan dan Besin sama-sama mundur saat beradu fisik. Setelah mundur, terlihat wajah Long Yuan kini tersenyum tipis. Sementara Besin kini tidak bisa bergerak sedikitpun, menyadari sirkulasi aliran meridiannya tidak mengalir, dan dantiannya terasa dikekang. Tatapan mata Besin kini menunjukkan keterkejutan, karena tidak menyadari kapan ia terkena perangkap. Besin langsung mencerna pertarungan singkatnya dengan Long Yuan, namun tetap saja ia tidak mengingat kapan Long Yuan menaruh ribuan benang energi ke tubuhnya. Sementara Besan kini menatap terkejut juga ke arah Long Yuan, namun dalam beberapa detik ia langsung tersenyum. Bukan tersenyum karena tahu Long Yuan adalah seorang reinkarnasi, namun teknik yang digunakan Long Yuan ini sangat ia kenal, dan hanya ia dan dua orang yang tahu teknik ini. Dengan cepat Besan menghilang lalu muncul di depan Long Yuan, sambil mengayunkan pedangnya yang disertai energi yang sangat kuat. Bahkan Baian yang asik duduk sampai melirik ke arah atas, karena ia dapat merasakan kekuatan energi tersebut. Namun Baian kembali minum saat merasakan tidak ada niat apapun dari sang penyerang. Long Yuan kini mengeluarkan pedangnya sambil mengayunkan pedangnya. Besan dan Long Yuan terlihat sama-sama berteriak, "Tebasan naga langit!" Bam! Long Yuan mundur sambil mengeluarkan senyum cerah, sama halnya dengan Besan. Sementara Besin kini matanya terlihat seakan-akan mau keluar, karena menyadari tahu siapa yang ia lawan. "Ayah angkat!" teriak Besan dan Besin bersamaan. Wus! Long Yuan langsung mundur saat dirinya akan dipeluk. "Aku laki-laki normal," dengus Long Yuan sedikit bercanda. Besan dan Besin langsung tertawa canggung saling melirik satu sama lain. "Ayah, kenapa kau bisa di sini?" tanya Besin penasaran. Wajah Long Yuan dan Besan langsung berkerut. Besan berkerut karena pertanyaan kakaknya ini salah besar. Sementara wajah Long Yuan berkerut karena memikirkan Chen Tian yang sedikit sama bodohnya dan tidak memikirkan apapun saat berbicara. Besin menatap ke arah Besan dan Long Yuan dengan tatapan bingung. "Mengapa kalian memasang wajah seperti itu? Memang ada yang salah dari pertanyaanku?" tanya Besin dengan penuh tanya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.